Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan buku Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan ini dengan penuh kepastian mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh untuk menjadikan kita takut atau diperbudak, tapi roh yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan hal ini banyak orang bertanya, bagaimana mungkin? Karena dasar kekristenan bukan karena saya mencari Tuhan, bukan karena saya memilih Tuhan, tetapi imanku berkata sesuai dengan firman Tuhan, Dia yang memilih saya. Jadi bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita. Dan oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahagian dari kehidupan orang Kristen adalah kesusahan. Kita sudah membaca tadi, adalah penderitaan, adalah kesukaran. Dan itu kita tidak bisa hindari. Karena untuk jadi Kristen, saya katakan tadi, Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Nah, sebab itu, kenapa kita harus tegar? Kenapa kita harus kuat? Kalau kita tahu bahwa jadi orang Kristen tidak lepas dari kesukaran, dari kesulitan. Kita harus kuat, kita harus tegar, karena kita adalah ahli waris. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima janjinya. Jika kita mau bertahan, menghadapi setiap kesukaran, kesulitan, sebagai proses seorang anak yang menjadi dewasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai dalam kehidupan kita bahwa ada banyak hal yang seringkali kita tidak bisa hadapi. Ada banyak janji Allah yang Allah sediakan tapi kita tidak bisa terima. Itu bukan karena Allah yang berubah, tetapi itu adalah bahagian dari kita hidup sebagai pengikut Kristus yang harus melewati proses ambil bahagian di dalam penderitaan yang akan terjadi bagi orang-orang percaya. Kita melihat bahwa kita jadi pengikut Kristus, jadi orang yang beriman kepada Kristus, kita tidak lagi menjadi orang yang lemah, tetapi dikatakan kamu menerima roh yang memberi kekuatan kepada kita. Bukan roh yang membuat kita jadi lemah, tetapi yang memberi kita menjadi beri kekuatan kepada kita. Dan itulah yang diingatkan kepada kita, bahwa kita menjadi ahli waris itu adalah kehendak Allah. Dia memilih kita, menjadikan kita anaknya supaya kita menjadi ahli waris. Bahkan kehendak Allah yang luar biasa. Dalam pembacaan kita di dalam ayat 17 tadi dikatakan kita juga akan mewarisi kemuliaan sebagaimana Dia dipermuliakan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab itu sebagai orang percaya kita harus ingat, dalam perjalanan kehidupan ini, kesusahan, penderitaan, kesulitan
justru membuat kita untuk berhenti dan mati bagi dosa. Kesukaran, kesulitan adalah mengajar kepada kita untuk mati bagi diri kita sendiri. Kesulitan dan penderitaan yang kita harus hadapi adalah pengertian bagi kita untuk hidup membagi diri dengan orang lain, supaya kita jadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu orang yang mengerti panggilannya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan Rasul Paulus mengungkapkan penderitaan-penderitaan yang dialaminya, masalah-masalah yang dihadapinya. Tapi Paulus katakan, di dalam semuanya itu dia tetap berusaha melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya, supaya di dalam menghadapi hal itu dia tidak terbuang dari rencana Allah. Dia tetap ada di dalam rencana Allah. Sebab itu dia melatih tubuhnya untuk mengizinkan segala sesuatu yang tidak nyaman itu terjadi dalam dirinya, supaya dia mendapat bahagian dalam warisan yang dijanjikan Tuhan. Sebab itu sebagai orang percaya, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kesusahan adalah bagian dari hidup orang Kristen. Tidak perlu kita bertanya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Karena Allah yang menentukan segala sesuatu. Karena kita akan menjadi ahli waris dan juga akan menerima kemuliaan sebagaimana Alkitab janjikan. Sebab itu, mari hari ini saudara akan berada di tempat pekerjaan, di tempat saudara studi, di tempat saudara mencari nafkah maupun tinggal di rumah. Ingatkan bahwa di saat-saat kita mengerjakan segala sesuatu, ada saja hal yang bisa terjadi. Mungkin menyakitkan, mungkin menyusahkan, tetapi itu jangan menjadikan kita untuk mengeluh dan bersungut, karena itu adalah bahagian yang kita harus jalani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami boleh diselamatkan bukan karena usaha kami, dan kami boleh menjadi pengikut Kristus bukan karena pilihan kami, tapi karena Engkau memanggil dan memilih kami. Sebab itu kami percaya, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah masalah yang akan kami hadapi, kami yakin kami tidak hadapi sendiri, karena Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami tidak menghindar dari setiap persoalan, setiap masalah yang kami harus hadapi, karena kami percaya kami adalah anak dan kami adalah ahli waris dari janji-janji Tuhan untuk kehidupan ini. Sebab itu kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani, baik itu hal yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Kami tetap percaya itu adalah bahagian yang kami harus terima sebagai orang-orang ahli waris dari janji-janji Allah. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Dengan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bagi anak muda kita, pemuda, mahasiswa, remaja, ada ibadah saudara pada jam 6 sore yang akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page GPDB Tesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.